Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansatko, kali ini bersama saya Alvito Gustaf Diki Zakaria. Selamat datang di acara podcast Semansatko. Di episode kali ini nih, kita bakalan interview masing-masing kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang. Kita bakalan interview seputar visi misi, program kerja, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Untuk podcast kali ini agak spesial karena ini episode pertama dan kita akan dipandu oleh Kak Emma Wulandari. Penasaran kan gimana keseruannya? Ini dia, simak sampai akhir. Sobat Semansatke, di sini kami sudah bersama calon ketua dan wakil ketua nomor urut 1 SMA Negeri 1 Kopang. Baik Kak Rana dan Kak Zeti, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik. Oke, saya juga baik ya. Iya. Baik, di sini saya ingin bertanya gimana sih perasaan Kak Rana dan Kak Zeti bisa duduk di sini, bisa duduk di kursi panas ini sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang. Tentu kami berdua merasa tidak menyangka ya. Karena dari sekian banyak saingan malah kita yang kepilih menjadi pasangan calon. Oke, gitu. dan untuk Kak Zeti sendiri gimana perasaannya? Ya saya juga nggak nyangka di sini saya merasa deg-degan karena baru pertama kali. Oke, berarti sama-sama nggak nyangka ya. Saya juga nggak nyangka gitu bisa duduk di sini. Baik, selanjutnya di sini Kak Rana dan Kak Zeti, apa sih visi misi yang dimiliki oleh Kak Rana dan Kak Zeti sehingga berani mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Jadi visi kami itu adalah mewujudkan sekolah yang berilmu, beriman, dan bertanggung jawab. Karena itu adalah life skill gitu. Jadi itu adalah skill yang kita butuhkan di kehidupan nyata, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan masyarakat. Jadi kami mencoba untuk menerapkan ini kepada teman-teman sekalian agar mereka bisa bertanggung jawab serta beriman dan berilmu sekalian. Oke. Dan selanjutnya di sini ketika nanti Kak Rana dan Kak Zeti terpilih sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang, program kerja apa yang akan kakak-kakak terapkan untuk ketika telah terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Baik, salah satu program kerja kami yaitu mengadakan razia dadakan. Soalnya kan sebagian di siswa-siswi di sekolah SMA N1 Kopang ini kebanyakan yang sering melanggar aturan. Contohnya tidak menggunakan jilbab berlogo, membawa make up, membawa HP dan lain-lain yang dilarang, maksudnya dilarang di sekolah. Oke, berarti ini baru salah satu program kerjanya ya, masih banyak lagi yang akan diterapkan ketika sudah terpilih. Dan selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Rana dan Kak Zeti. Bagaimana cara membentuk karakter sebagai ketua OSIS? Jadi karakter tersendiri itu terbentuk dari lingkungan. Jika kita punya keluarga yang harmonis, tentunya ketika kita mau keluar, kita juga akan menjadi orang yang harmonis. Iya, gitu. setuju. Jadi tergantung lingkungannya dan kita juga harus mulai dari hal-hal yang kecil untuk merubah diri kita sendiri. Misalnya ada yang tidak memadai pada lingkungan sosial, maka itu yang kita coba untuk merubah. Iya, betul sekali, saya setuju karena memang karakter itu terbentuk dari lingkungan sekitar ya, itu salah satu faktor pembentuknya. Dan pertanyaan selanjutnya, cara kalian menyeimbangkan antara pelajaran dengan OSIS itu seperti apa nanti ketika ada program kerja yang harus dilaksanakan di OSIS tapi di samping itu ada akademik yang menunggu, itu bagaimana cara menyeimbangkannya? Jadi untuk akademik sendiri sebenarnya sekarang pada zaman teknologi seperti ini itu sangat mudah untuk menyeimbangkannya gitu. Kita bisa cari di internet seperti YouTube gitu atau Google dan Brainly gitu kan. Itu udah hal yang kayak udah biasa banget kita dengerin. Bener sekali. Nah, jadi menurut orang-orang kalau akademik itu harus berprestasi gitu, harus dapat juara 1, 2, 3. Padahal sebenarnya kita datang ke sekolah untuk memahami apa yang dipelajari agar nantinya ketika kita udah bekerja kita paham bagaimana penggunaan tersebut. Iya, benar itu benar sekali. Dan selanjutnya di sini apa sih contoh event paling dekat yang bakalan Kakak Zeti dan Kakak Rana terapkan ketika terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Jadi September ini akan ada Maulid Nabi. Jadi kita bakalan ngelakuin
itu di aula sama seperti tahun lalu. Semoga aja bisa lebih meriah lagi. Amin, harus lebih meriah dong, jangan kalah sama yang kemarin. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya, mohon didengarkan baik-baik. Hal apa yang menurut Anda bisa membuat kami yakin bahwa Anda pantas menjadi pemimpin organisasi tertinggi di sekolah ini? Baik, jika kami terpilih, kami akan mencoba untuk mengelola waktu, membagi waktu serta dan mengatasi tantangan yang diberikan untuk OSIS. Iya. Kita akan berusaha untuk tanggung jawab tentang program kerja yang kami buat. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Rana. Ya, karena pada misi terakhir kita itu mendengar pendapat dan aspirasi warga sekolah. Jadi kita akan lebih banyak mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan, bukan hanya diam saja, bukan hanya mohon maaf, tahun lalu tidak ada yang berani untuk speak up, untuk mengatakan saya nggak suka event ini, itu tuh menyalahkan ini bla 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 gitu. Tapi dari kebanyakan mereka lebih banyak untuk diam. Jadi saya mencoba untuk agar teman-teman sekalian juga bisa speak up kalau emang ada yang menurut mereka negatif gitu. Berarti semua bisa bersuara ya, semua bisa berpendapat. Ya, itu merupakan pertanyaan terakhir ya. Terima kasih kepada Kak Rana dan Kak Zeti telah menyempatkan waktu untuk melakukan podcast di sini. Halo Sobat Semansatko, tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi serta program kerja dari pasangan calon urut 1. Selanjutnya di sini saya sudah bersama pasangan calon nomor urut 2. Halo Kak Maria dan Kak Bagas, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kak Bagas dan Kak Maria, gimana perasaannya bisa duduk di sini sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Setelah melewati begitu banyak proses, senang banget sih, dan nggak nyangka banget bisa sampai duduk sampai sekarang ini. Oke, merasa senang dan tidak menyangka ya bisa terpilih sebagai calon ketua OSIS. Selanjutnya untuk Kak Bagas sendiri, gimana perasaannya bisa duduk di sini sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Kalau bagi saya sih senang, hanya itu saja. Oke, merasa senang ya, sama-sama merasa senang bisa terpilih sebagai calon wakil ketua dan calon ketua. Selanjutnya di sini saya pribadi ingin mendengarkan visi dan misi dari Kak Bagas dan Kak Maria sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang. Oke, untuk visi dan misi, kami memiliki visi yaitu terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Kopang yang menjadi panutan terbaik bagi seluruh siswa sehingga bisa menjadi wadah bagi seluruh siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada menuju sekolah yang lebih unggul. Adapun ya misi-misi yang kami punya untuk mewujudkan visi tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk karakter pengurus OSIS yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadikan organisasi OSIS organisasi yang asik, solid, dan berprestasi. Yang keempat, melaksanakan program kerja yang ada dengan penuh kreativitas dan kerja keras. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan, menampung, dan melaksanakan kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh siswa selagi positif untuk kemajuan sekolah. Baik, luar biasa sekali ya visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya di sini pertanyaannya adalah program kerja apa yang nanti akan Kak Maria dan Kak Bagas terapkan ketika sudah terpilih menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Program kerja ya? Iya. Program kerja seperti apa yang akan diterapkan, yang akan dibuat ketika sudah terpilih menjadi calon wakil dan calon ketua? Kalau kami berdua sudah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan bakat siswa, baik itu di bidang keagamaan, kesenian, olahraga, keterampilan, dan lain-lain. Iya. Contohnya yang program kerja yang paling ditunggu-tunggu oleh siswa setiap tahunnya seperti kelas meeting dan HUT sekolah. Benar. Terus ada juga PHBI di bidang keagamaan, pentas seni, peringatan-peringatan hari bersejarah, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini pertanyaannya, cara membentuk karakter sebagai ketua OSIS itu seperti apa? Karakter lebih spesifik udah ada ya sejak kita lahir. Iya, benar. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa itu tergantung dari bagaimana kita membawa dan menunjukkan karakter tersebut. Adapun yang menurut saya karakter-karakter yang harus dimiliki nih oleh ketua OSIS,
dan pengurus-pengurus OSIS tentunya ya. Iya. Yang pertama yaitu bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, itu Terus penting. ya, terus yang kedua bijaksana dan tegas, bisa bersifat adil, bisa saling menghargai, rajin, rendah hati gitu. Iya, berarti segala side positif harus dimiliki Iya. oleh ketua OSIS. Baik, selanjutnya di sini ketika nanti ada program kerja dari OSIS, bagaimana cara Kak Maria dan Kak Bagas menyeimbangkannya dengan akademik ketika nanti ada program kerja yang harus dilaksanakan pada saat itu juga, tapi di samping itu ada akademik yang menunggu yang memang harus dilaksanakan juga. Oke, di saat kita berorganisasi tentu akademik juga bisa berpengaruh ya di saat kita berorganisasi. Nah, menurut pengalaman saya nih selama pernah menjadi pengurus OSIS, Iya. cara saya menyeimbangkan antara Akademik ya, dengan antara OSIS. OSIS dengan akademik. Yang pertama yaitu saya sering aktif bertanya kepada teman-teman mengenai materi dan tugas-tugas di saat saya tidak masuk ke kelas. Oke. Nah, terus yang kedua, saya selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Nah, terus yang ketiga, di saat kita lagi belajar, itu kita manfaatkan untuk lebih aktif di kelas. Dan yang keempat itu, yang penting nih ya, jangan buat-buat kasus di guru-guru mata pelajaran. Oke, berarti buat Kak Maria tidak berpengaruh sekali ya untuk Iya. akademiknya dari organisasi ke akademik itu tidak jadi pengaruh atau tidak jadi masalah besar. Ya, tergantung bagaimana cara kita mengatur. Iya, oke. Selanjutnya di sini contoh event paling dekat yang bakalan Kakak adakan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu apa? Event paling dekat yang akan kita temui di periode 2023-2024 ini yaitu G30 SPKI. Oke. Rencananya ini kami ingin membuat kegiatan menonton bersama sewarga SMA Oke, N1 nobar Kopang. ya semuanya. Sewarga SMA N1 Kopang yang bertujuan agar siswa dapat mengingat kembali peristiwa bersejarah tersebut. Iya, bermanfaat sekali. Ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya, mohon disimak baik-baik. Hal apa yang membuat Anda membuat kami yakin bahwa Anda pantas menjadi pemimpin organisasi tertinggi di sekolah ini? Sekali lagi, hal apa yang membuat Anda bisa membuat kami yakin bahwa Anda pantas menjadi pemimpin organisasi tertinggi di sekolah ini? Oke, kami sebagai pasangan calon juga tentunya udah yakin ya sama Iya, diri kami iya. sendiri, karena kami itu sudah memiliki sikap yang aktif, memiliki jiwa kepemimpinan, dan kami juga bisa bertanggung jawab. Selain itu, kami juga sangat mudah untuk bergaul dengan seluruh warga sekolah yang sangat memudahkan kami untuk membuat program kerja. Selain itu juga kami sudah sangat siap untuk meluangkan segala waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk melaksanakan program kerja di periode kita pada saat ini. Begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Saya juga jadi yakin nih sama jawaban yang tadi. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di podcast kali ini. Terima kasih kepada Kak Maria dan Kak Bagas karena telah meluangkan waktunya. Halo Sobat Semansatko, kembali lagi bersama saya Emma Wulandari. Dan pada podcast kali ini saya sudah bersama pasangan calon nomor urut 3. Ada Kak Tata dan Kak Wira. Halo Kak Tata dan Kak Wira. Halo. Baik, langsung saja Kak Tata dan Kak Wira, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk Kak Wira sendiri gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita sama-sama baik berarti ya. Oke, selanjutnya di sini Kak Tata dan Kak Wira, gimana nih perasaannya bisa duduk di sini sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang. Sementara kita sama-sama tahu bahwa SMA 1 Kopang ini merupakan salah satu sekolah unggul dan berakreditasi A. Jadi gimana nih perasaannya bisa terpilih sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Tentunya kami sangat merasa bangga. Oke. Yang dimana dari sekian banyaknya siswa yang nyalon cuma kami berenam yang terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang ini. Oke, bangga ya. Dan untuk Kak Wira sendiri gimana nih Kak perasaannya bisa terpilih sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Sama seperti yang dibilang Kak Tata tadi, tentu saya sangat merasa bangga dan senang dengan saya dicalonkannya menjadi calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang.
Oke, berarti benar-benar bangga ya nih bisa dipilih sebagai calon wakil ketua dan ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mendengarkan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 3, Kak Tata dan Kak Wira. Apa nih visi misinya sehingga Kak Tata dan Kak Wira bisa percaya diri, bisa berani untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Jadi visi kami yaitu mengembangkan OSIS SMA Negeri 1 Kopang ini sebagai organisasi yang mampu menginspirasi dan mampu mengembangkan potensi siswa yang berjiwa relatif, inovatif, berkesopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya untuk visinya gimana? Jadi misi kami adalah yang pertama menjalankan dan mengembangkan program OSIS dengan segala inovatif, kreatif, dan kerja keras. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah inspirasi dan aspirasi bagi warga sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap tata tertib sekolah. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama warga sekolah. Dan yang terakhir, mengoptimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Kopang sehingga bisa mengembangkan bakat dan kreativitas bagi siswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya punya beberapa pertanyaan ya untuk pasangan calon nomor urut 3. Pertanyaan pertama, ketika nanti Kak Tata dan Kak Wira sudah terpilih sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang nih ya, program kerja apa yang akan kalian berdua buat, yang akan kalian terapkan ketika sudah terpilih sebagai calon ketua, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kopang? Salah satu program kerja kami yaitu pembersihan lingkungan sekolah sekali seminggu. Oke. Program ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kopang ini. Baik, setuju sekali. Oke, selanjutnya di sini cara membentuk karakter sebagai ketua OSIS itu gimana sih? Cara saya membentuk karakter ketua OSIS adalah yang pertama itu belajar menghargai diri sendiri. Yang kedua, mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, disiplin. Dan yang keempat, menggali potensi diri. Baik. Selanjutnya, cara Kak Tata dan Kak Wira ketika nanti sudah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS gimana nih? Cara menyeimbangkan antara akademik dan OSIS ketika ada salah satu program kerja OSIS yang memang harus dilaksanakan pada saat itu juga, akan tetapi ada akademik juga yang menanti. Gimana nih cara menyeimbangkan antara kedua hal tersebut? Jadi cara kami menyeimbangkan kedua hal tersebut adalah menyelesaikannya satu persatu. Misalkan OSIS duluan atau akademik duluan. Tapi yang jelas saya memprioritaskan OSIS. Oke, berarti OSIS selalu jadi prioritas ya? Iya dong. Luar biasa sekali pengorbanannya terhadap OSIS. Selanjutnya contoh event paling dekat yang bakalan Kak Tata dan Kak Wira adakan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu apa? Berhubung Maulid Nabi segera dilaksanakan, jadi itulah program kerja kami yang pertama. Oke, program kerja pertama ya, event pertama itu Maulid Nabi. Baik, pertanyaan terakhir di sini, dengarkan baik-baik. Hal apa yang menurut Kak Tata dan Kak Wira membuat kami yakin bahwa Anda pantas menjadi pemimpin organisasi tertinggi di sekolah ini? Anda harus yakin kepada kami bahwa kami memiliki potensi jiwa kepemimpinan yang sangat besar dalam organisasi ini. Baik, berarti hal yang bisa membuat kami yakin adalah jiwa leadershipnya ya. Baik, luar biasa sekali. Itu merupakan pertanyaan terakhir ya. Jadi terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 Kak Tata dan Kak Wira. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya. Mungkin hanya itu podcast pada hari ini. Saya Emma Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa smackdown tombol like dan subscribe. Oke, cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye.